keperluan. Menurut UU RI Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2017, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk mencapai pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua hal penting, yaitu pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik menjadi salah satu pelayanan yang berorientasi dan bersinggungan langsung dengan pasien. Dengan diterapkannya pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, maka secara tidak langsung, pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Teknik analisis interaktif ini diadopsi dari model analisis interaktif Miles dan Huberman. Dengan adanya 4 tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, antara lain yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian, pelayanan farmasi klinik terbukti efektif dalam menangani terapi pada pasien. Pelayanan tersebut juga efektif untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Pelayanan farmasi klinik yang optimal terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di RS meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Hasil penelitian, pelayanan farmasi klinik terbukti efektif dalam menangani terapi pada pasien. Pelayanan tersebut juga efektif untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Pelayanan farmasi klinik yang optimal terbukti dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Adapun yang termasuk dalam pelayanan farmasi klinik menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di RS meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pembahasan.
Layanan pengkajian dan pelayanan resep dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Pada pelaksanaan pengkajian resep, apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Adapun cara apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang telah dilengkapi dengan kolom telaah resep farmasi di ujung kanan lembar resepnya. Jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima oleh pihak apoteker dan harus dikonfirmasikan ke pihak pembuat resep, yaitu dokter. Jadi, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian klinik. Terkait layanan penelusuran riwayat penggunaan obat, walaupun telah dilakukan asesmen oleh dokter, apoteker juga wajib menanyakan riwayat penggunaan obat sebelumnya dan riwayat alergi pasien. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam forum tersendiri yang dinamakan LVO atau Lembar Pemantauan Obat. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian klinik. Rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error, seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis atau interaksi obat. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sendiri selalu melakukan rekonsiliasi obat ketika menerima pasien baru. Ada forum rekonsiliasi tersendiri dan wajib dilakukan oleh apoteker. Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar farmasi klinik yang ada. Berkenaan dengan pelayanan informasi obat atau PIO, Ruangan Pelayanan Informasi Obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat. Berdasarkan yang peneliti wawancarai, bahwa kegiatan pelayanan informasi obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik, walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Tujuan pemberian konseling obat yaitu untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dihendaki, dan meningkatkan analisis efektivitas biaya yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Walaupun RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tidak memiliki ruang konsultasi khusus di setiap depo dan satelit, kendala dalam konseling terapi obat di rumah sakit jarang ditemukan, sebab pihak rumah sakit sudah menyiapkan beberapa fasilitas dan apoteker yang terpusat di ruangan PIO yang dapat dikunjungi setiap saat. Berdasarkan yang diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan pelayanan konseling kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Sebelum melakukan kegiatan visit,
apoteker harus mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi pasien dan memeriksa terapi obat dari rekam medis atau sumber lain. Akan tetapi, jika terdapat keterbatasan SDM yang ada, maka berdasarkan aturan dapat dilakukan seleksi pasien. Seperti halnya yang terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Karena keterbatasan SDM, maka layanan visit diprioritaskan kepada pasien yang masuk dalam kriteria aturan yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Pada indikator layanan pemantauan terapi obat atau PTO, apoteker dapat melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat kepada dokter jika memungkinkan, karena tujuan dari PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dihendaki. Berdasarkan informa yang diwawancarai oleh peneliti, maka RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Rumah sakit mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dihendaki dengan berdasarkan forum yang telah ditetapkan dalam indikator layanan kefarmasian klinis monitoring efek samping obat atau MESO. Berdasarkan informan yang peneliti wawancarai, maka bahwa pelaksanaan monitoring efek samping obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini sudah berjalan baik sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Terkait evaluasi penggunaan obat atau EPO, temuan yang didapatkan adalah apoteker di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah forum evaluasi penggunaan obat. Berdasarkan informan yang peneliti wawancarai, bahwa kegiatan evaluasi penggunaan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar ini sudah dijalankan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilisasi dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan sentralisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang sesuai standar pelayanan farmasi klinik yang ada. Dan yang terakhir yaitu pemantauan kadar obat dalam darah. Belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, berdasarkan informan yang peneliti wawancarai, dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dapat melaksanakan pemantauan kadar obat dalam darah sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik.
Dari ke-11 parameter pelayanan farmasi klinik yang ada, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan 11 parameter dengan baik walaupun masih ada beberapa parameter yang belum berjalan dengan optimal. Di antaranya yaitu masih ada penulisan resep yang tidak jelas terbaca, pemanfaatan sarana ruangan PIO yang belum maksimal karena ketidaktahuan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Tidak ada ruangan konseling khusus, serta pelaksanaan visit yang belum menyeluruh dilakukan karena keterbatasan jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.